Biaya layanan di marketplace belakangan lagi sering naik ya. Nggak perlu gue sebutin platformnya apa, karena gue juga tahu teman-teman di sini pasti udah pada tahu lah ya kira-kira platform apa yang belakangan biaya layanannya tuh lagi naik terus. Cuman kenapa sih biaya layanan itu naik terus? Kok bisa sih? Apakah kita harus berhenti untuk jualan online? Di sini gue mau bahas 3 alasan kenapa dari marketplace itu suka naik-naikin biaya layanan, dan juga solusinya untuk teman-teman di sini kira-kira kita harus ngapain nih sebagai pembisnis online yang menggunakan platform tersebut. Tentu saja pembahasan ini akan berfokus kepada biaya layanan yang naik. Jadi gue mau lu sebagai pembisnis online atau yang baru mau terjun ke bisnis online untuk nonton video ini sampai habis, biar kalian tuh paham dan kalian tahu kira-kira harus ngapain. Dan jadi kalian tahu nih alasannya kenapa sih si platform marketplace ini suka naik-naikin biaya layanan belakangan. Ya intinya jangan di skip untuk keberlangsungan dan kesuksesan kalian dalam berbisnis online. Well, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian, karena gue telah membuat video ini khusus untuk ya pertanyaan-pertanyaan kalian dan concern kalian tuh mengenai jualan online dan sebagainya lah. Jadi jangan pelit untuk like gue itu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke guys, thank you udah like. Kita langsung masuk ke topik utamanya. Chapter 1, Marketplace is Platform. Ingat ya, marketplace itu adalah platform. Jadi marketplace is platform lah ya. Jadi platform marketplace yang menyediakan seller dan buyer. Intinya kayak perantara atau penghubung lah ya antara si pembeli dan penjual, supaya si pembeli bisa belanja dan si seller bisa jualan di sana. Lalu si marketplace ini adalah penghubungnya. Kalau ngomongin soal penghubung, buat apa mereka membuat aplikasi atau platform seperti itu? Tentu saja tujuannya adalah uang dong. Kalau mereka nggak mengambil biaya apapun, dari mana pemasukannya? Mereka itu butuh pemasukan. Nah, si platform ini dapat pemasukan dari mana? Tentu saja kita udah melihat beberapa hal yang udah kita sering lihat setiap hari. Cuman gue sebutin beberapa aja. Dari top up, biaya layanan untuk pembeli dan penjual, dari iklan ketika si seller itu top up untuk iklan, kan iklan tersebut akan masuk ke marketplace atau si platform itu lagi. Nah, itu adalah pemasukan mereka, di luar dari yang lain-lain yang nggak mungkin gue sebutkan semuanya di video ini. Namanya platform pasti juga pengen cuan dong, karena kan mereka bantu kita juga untuk berjualan dan mendapatkan buyer. Apakah hal tersebut salah? Ya sebenarnya nggak salah-salah juga, namanya juga platform. Tapi kalau misalnya biaya-biayanya mulai naik dan gak masuk akal gimana? Coba kalian komen sebelum kalian melanjutkan video ini. Boleh komen dulu teman-teman. Chapter 2, Platform versus Platform. Platform marketplace ada banyak kan? Nggak mungkin gue sebutin satu-satu. Ya intinya kalian tau lah platformnya ada apa aja. Mereka itu ngapain? Mereka itu bersaing teman-teman. Mereka bersaing untuk menjadi nomor 1. Cara mereka bersaing gimana? Tentu saja dengan memboosting advertising biar banyak audiens yang belanja di platform mereka. Terus mereka memberikan promo-promo di dalam platform. Diskon, gratis ongkir, flash sale, dan sebagainya. Cuman mereka nggak bisa nanggung tuh 100% dari kayak flash sale, diskon, gratis ongkir, dan sebagainya. Makanya dia membebankan ke seller juga atau ke penjual. Kalau nggak mungkin dong harus ditanggung semua. Ada berapa banyak orderan yang akan masuk, makanya seller juga dibebankan. Tentu saja platform itu akan berpikir bahwa kamu sebagai seller juga mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan orderan. Kamu bisa jualan, kamu bisa mendapatkan keuntungan dari profit jualan kamu. Makanya, untuk biaya-biaya seperti ini dibebankan juga kepada kalian sebagai penjual yang memakai si platform tersebut untuk jualan. Ya kan? Mulai sedikit masuk akal. Tapi wait, jangan marah-marah dulu, karena videonya belum selesai. Gue mau teman-teman untuk nonton video ini sampai habis dulu, karena ini bakal penting banget. Platform versus platform, dimana mereka ini bersaing untuk menjadi nomor 1. Dan mereka ini mau memenangkan market. Dia pengen dia the only one. Si platform tersebut pengennya jadi nomor 1. Kalau bisa, semua audiens atau semua yang mau belanja online hanya ke satu platform yang akan menang aja. Nah, makanya mereka ini sampai saat ini itu masih bersaing. Yes, tanpa kita sadari, kita juga masuk ke dalam persaingannya tersebut. Walaupun kita bisa buka toko di berbagai platform ya. Tapi secara nggak langsung sebenarnya kita juga ikut terjun untuk bersaing melawan si platform versus platform tersebut. Chapter 3, Blunder Promotion. Gue tau banget untuk statement gue yang ini akan menimbulkan pro dan kontra. Tapi gue mau disclaimer dulu makanya bahwa di sini gue memakai sudut pandang orang ketiga yang netral, tidak membela seller atau penjual dan tidak membela si platform atau dari marketplace-nya.
Jadi ambil sudut pandang orang ketiga yang netral. Jadi kalian menganggap gue jangan Rio Gandhi, tapi berpikir kalau gue adalah orang ketiga, ya gue bukan siapa-siapa, hanya mencoba mengambil sudut pandang netral aja. Jadi menurut gue sebagai orang ketiga yang netral, menurut gue marketplace itu memakai promosi yang agak blunder, dimana mereka ini memaksa untuk menjual produk yang murah-murah. Yes, bukan produk yang murah harganya, tapi produk mahal dijual murah untuk mendapatkan buyer. Tentu saja dengan tujuan buyer-buyer atau audiens akan berpikir bahwa kalau misalnya mau belanja murah harus ke platform yang ini. Mereka menciptakan atau membrainstorming seperti itu. Secara nggak langsung brandingnya seperti itu. Jadi mau nggak mau mereka ini jadi memaksa untuk harga yang paling murah, dan nggak mungkin disubsidi atau nggak mungkin disupport sama marketplace atau si platform tersebut secara 100%. Makanya seller juga ikut dibebankan. Dan secara nggak langsung, seller juga menyetujui untuk mengikuti promosi blunder ini. Apakah kalian sebagai seller pernah mendapatkan promosi yang diskon 50%, bahkan ada yang sampai 90%? Dan produknya harganya itu kayak minimal 100.000, lalu kalian harus diskonnya 90% jadi 10.000. Memang ada maksimal untuk stoknya, misalnya cuma 3 atau 5. Tetap aja, si marketplace itu menyuruh kalian dan kalian mengikuti. Jadi secara nggak langsung kalian juga menyetujui untuk mengikuti campaign-campaign seperti itu. Gimana? Sadis ya? Tapi teman-teman gini, gue memang mengerti juga, karena kembali lagi gue mengambil sudut pandang netral, bahwa orang-orang di Indonesia memang suka yang modelannya seperti itu. Mereka maunya murah, mereka maunya harganya itu murah banget dengan kualitas yang paling terbaik di dunia. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar gue ngomong seperti ini, mungkin di TikTok atau video-video gue YouTube yang lain. Gue pernah membahas di TikTok gue mengatakan, kalau misalnya gratis ongkir itu dihilangkan, kira-kira kalian sebagai buyer masih mau belanja online nggak? Dan ternyata gue lumayan kaget, mereka jawabannya adalah mending nggak usah belanja online kalau nggak ada promosi dan gratis ongkir. Tapi nggak cuman itu, mereka juga ada yang bilang kalau bisa harga produknya juga jadi 0 rupiah. Gue juga jadi bingung sebagai seller. Kayak gimana ya, ini kesannya kok kayak bukan mau belanja tapi kayak minta-minta ya. Tapi adakah orang-orang yang mengatakan kalau misalnya nggak ada gratis ongkir pun gue akan tetap belanja? Tentu saja ada juga, tapi perbandingannya itu sangat jauh. Bisa dibilang 1 orang versus 99 orang. Jadi dari 100 orang yang komen, paling 1 yang komen seperti itu, kalau misalnya nggak ada gratis ongkir atau promo, ya gue tetap belanja. Karena gue butuh platform tersebut. Tapi 99 orang lagi mengatakan, harus ada promo dan gratis ongkir. Kalau kalian sebagai seller atau sebagai buyer, kalian tipikalnya yang mana? Coba komen juga ya. Tentu saja gue sebagai seller dan gue juga sebagai mentor digital kalian di per-YouTubean Rio Gandhi, di mentor YouTube Rio Gandhi ya. Gue itu memberitahu kalian untuk jangan blunder, jangan mengikuti perang-perang harga. Karena kalian ini jualan itu mau untung, bukan mau rugi. Jangan sampai kalian masuk zona yang seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak mengikuti, nanti toko gue nggak rame. Ya, masih ada cara-cara yang lain. Kalian bisa menonton video-video gue yang lain karena gue udah banyak banget ngebahas gimana caranya kalian untuk gak perang harga. Tapi di sini, di video kali ini, gue bukan mau membahas itu. Gue hanya membahas mengenai biaya layanan yang makin lama makin naik. Dan gue juga mau kasih kalian untuk membiasakan untuk punya safe margin area. Misalnya 10% untuk berjaga-jaga. Rata-rata kan untuk biaya layanan itu kan 5-10%. Ya gue jaga-jaga 10%. Jadi kalau misalnya gue bilang ke kalian, gue rata-rata ambil profit itu 20%. Nah, sebenarnya itu 30%. Jadi 10%-nya lagi ini untuk jaga-jaga kalau misalnya ada kenaikan dan sebagainya, jadi ini bakal tetap aman. Dan 20%-nya lagi memang udah profit bersih yang udah dikurangi. Jadi secara total gue mengambil margin itu 30% sebagai contoh. 10%-nya gue anggap itu adalah biaya layanan. Meskipun ada yang 5%, 7%, tetap gue pukul rata jadi 10% untuk berjaga-jaga. Jadi apabila ada kenaikan terus nih, tahun depan, 2 tahun lagi, ya tetap bakal aman gue. Dan gak perlu gue ubah-ubah harganya dan sebagainya. Karena itu bahaya juga untuk mempengaruhi algoritma produk kamu. Coba bayangin buat teman-teman di sini yang mengambil profit cuma 5%, 10%. Kalian pasti jadi pusing banget karena, waduh, biaya layanan naik. Sedangkan gue ambil profit cuma 5% misalnya. Berarti gue profit 0% dong. Dari biaya layanan 5%, gue ambil profit 5%. Berarti 0% yang gue dapatkan. Mau nggak mau harus ubah harga. Berapa banyak produk yang harus kamu ubah? Berapa banyak hal yang harus kamu ganti? Dan itu bisa. Dan hal tersebut bikin kamu capek dan jadi sulit.
Nah, jadi biasakan untuk punya safe margin area dan jangan selalu mengikuti perang-perang harga. Boleh kok teman-teman untuk membuat harga diskon dan sebagainya, itu boleh banget. Tapi di saat momen-momen tertentu aja. Bukan setiap hari kalian harus mempromosikan kayak banting harga, jual rugi dan sebagainya. Jadi kayak buat apa kalian jualan? So, segitu aja dari gua. Semoga kalian open minded dan silahkan komen. Kita buka forum diskusi. Ya, boleh diskusi santai, jangan berantem, jangan berdebat karena komunitas tim Cuario ini semuanya open minded, solid, dan juga saling sharing, saling kasih tahu. Jadi bener-bener kayak open diskusi, nggak ada yang so pinter, nggak ada yang so tahu. Kita semua ini sharing dan ya, kalian semua adalah tim Cuario. Semoga video ini dapat bantu kalian dan kalian mendapatkan insight dan wawasan baru dari video ini. Jangan lupa kalau misalnya kalian ingin bertanya silahkan komen, dan yang mau join grup Telegram gue silahkan join, linknya di deskripsi. Dan yang mau beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang mau tahu soal jasa-jasa gue lainnya atau kelas offline gue dan sebagainya bisa hubungi ke nomor ini. Nomor ini ya, itu khusus WhatsApp only, jadi hanya bisa chat. Oke guys, thank you udah nonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.